Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu dan apa kabar semuanya. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang terkasih, minggu yang lalu jemaat kita Bapak Ubil Tambu Bolon bertanya, kapan kita mulai ibadah di gereja, menunjukkan satu kerinduan untuk bersekutu bersama-sama. Dan saya yakin ini menjadi pertanyaan semua jemaat, kapan kita bisa memulai ibadah bersama di gereja. Karena itu melalui WhatsApp Japri saya sudah menjawab Pak Tambu Bolon. Namun saya mau memberikan jawaban juga kepada seluruh jemaat, walaupun tidak bertanya secara langsung, tapi saya tahu bahwa ini menjadi pertanyaan kita semua, karena ini merupakan kerinduan kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, virus Corona 19 ini sungguh membuat kita menjadi seperti ketakutan. Ada memang beberapa sikap orang tertentu mengenai hal ini, dan saya tidak mau memperdebatkan mengenai iman atau mengenai mencobai Tuhan dan segala macam. Namun yang saya mau jelaskan kepada jemaat adalah bahwa resiko dari COVID-19 ini sungguh luar biasa, dan sudah banyak kesaksian cerita-cerita orang bahwa orang yang sempat terinfeksi virus ini sungguh sangat menderita, karena membuat mereka di dalam ketakutan dan segala macam. Ada juga karena mungkin warga juga akan menghakimi atau menghindari mereka. Dari dua sisi ini, virus corona ini berbahaya. Dan kita melihat bahwa pemerintah sudah berjuang keras untuk menangani, baik pemerintah pusat maupun daerah. Namun yang kita lihat sampai hari ini, sungguh-sungguh virus ini membawa korban yang terus-menerus meningkat. Kabar terakhir yang saya dengar bahwa kurang lebih 27 perusahaan di Bekasi yang karyawannya secara rame-rame terinfeksi virus corona. Dan ini sangat berbahaya, baik di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten maupun di kota Bekasi. Karena walaupun perusahaan ini di Kabupaten Bekasi, karyawannya tetap banyak dari kota-kota Bekasi. Oleh sebab itu, saya melihat juga bahwa di kota Bekasi, khususnya Rawalumbu, juga masih zona merah. Rawalumbu, Pengasinan, Rawapanjang masih zona merah. Dan ini sungguh-sungguh beresiko untuk kita berkumpul. Dan saya yakin dan percaya jemaat semua bukan karena takut, tapi karena memang harus menjaga diri supaya tidak berkumpul, berusaha sedapat mungkin untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya dan yakin bahwa walaupun kita masih dalam beribadah dari rumah masing-masing, saya yakin iman kita tetap teguh, tidak mengurangi, tidak melemahkan iman kita kepada Kristus, walaupun kita
bersekutu di keluarga masing-masing, dan mendengarkan firman Tuhan, beribadah melalui virtual, mendengarkan firman Tuhan dalam jarak jauh. Dan saya yakin iman Bapak Ibu terkasih sekalian, pemuda-pemudi, anak-anak remaja dan sekolah minggu, tetap teguh di dalam Kristus. Tetaplah berdoa, dan kita sungguh-sungguh harus serius berdoa agar virus corona ini segera dapat diatasi oleh pemerintah kita, atau vaksin yang akhir-akhir ini semakin banyak kabar bahwa vaksin telah ditemukan dan telah digandakan. Berdoalah terus agar ini menjadi jalan keluar buat kita, sehingga ketika warga negara sudah divaksin, maka paling tidak kita yakin penularan virus corona sudah tidak lagi bermasalah, karena semua sudah memiliki kekebalan tubuh tersendiri terhadap virus ini. Bapak Ibu terkasih, sabarlah dan tetaplah berdoa agar virus ini segera berakhir. Jemaat, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, mari kita satu di dalam doa. Kehadirat-Mu yang Maha Kudus, ya Bapa di sorga, kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengucap syukur untuk semua anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tuhan telah memelihara, memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami, jemaat-Mu sekalian, sehingga kami akan tetap terhindar dari virus corona ini. Kami rindu Tuhan, agar di dalam waktu-waktu ke depan, dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Engkau nyatakan, kami akan segera dapat berkumpul beribadah bersama di dalam persekutuan kami. Ya Bapa yang baik, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja agar kami sungguh-sungguh dapat membaca dan memahami firman-Mu dan sanggup melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita hari ini terambil dari Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan
Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, firman Tuhan ini mengajar kita untuk pertama adalah peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama kita. Jikalau ada saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Yang kedua adalah di dalam kepedulian kita, Tuhan Yesus memberikan guide atau petunjuk bagaimana kita bersikap terhadap saudara kita tersebut, yaitu pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus agar kita menegur dia, tapi menegurnya dengan empat mata. Pertama, jika dia menerima, puji Tuhan. Tetapi jika dia juga tidak menerima teguran itu, maka bawalah 2 orang saksi untuk mengingatkannya kembali. Dan juga ketika dia tidak mau menerima, bawalah dia ke jemaat. Dan juga kalau tidak terima juga, maka anggaplah dia sebagai bukan bagian dari orang percaya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian kita kepada orang lain adalah perintah Tuhan Yesus yang sangat penting kita lakukan di dalam persekutuan kita secara khusus, bahwa kita harus peduli kepada saudara-saudara kita. Karena memang untuk zaman sekarang sudah sangat banyak orang tidak peduli. Jemaat terkasih, untuk zaman sekarang ini kepedulian itu sudah jarang kita temukan bagi orang-orang sekarang. Artinya banyak orang yang sudah bersikap skeptis terhadap orang lain, tidak mau tahu dengan orang lain. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa gereja harus peduli terhadap orang lain, yaitu peduli untuk perubahan dari saudara-saudara seiman. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan berkata, Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halifnya. Firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang percaya di dalam Kristus adalah orang yang sudah mengenakan manusia baru dan terus-menerus harus mengalami pembaharuan. Gereja atau orang percaya harus mengalami pembaharuan hidup, terus-menerus diperbarui oleh Tuhan. Karena artinya dari orang percaya adalah manusia lama sudah berlalu dan dia sudah menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Kristus. Namun yang menjadi permasalahan adalah jemaat yang terkasih, sejauh mana kita telah berubah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mendengarkan firman Tuhan tiap hari membaca firman Tuhan, bahkan kita sampai hafal banyak firman Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, sejauh mana firman Tuhan itu membaharui hidup kita? Apakah firman Tuhan itu sudah memiliki efek
positif untuk merubah kita sehingga kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh firman. Ini harus kita jawab masing-masing jemaat yang terkasih. Ada sebuah cerita bahwa ada bapak dan ibu dalam satu keluarga. Suatu ketika bapaknya bekerja, ibunya ingin sekali makan makanan, yaitu pisang goreng, dan dia akhirnya memasak pisang goreng beberapa dan dia makan dengan senangnya. Sampai suaminya pulang, masih ada satu pisang goreng tersebut. Namun karena sang suami juga sudah capek dan juga dia tertarik untuk makan pisang goreng itu, sehingga dia berkata kepada istrinya, "Ibu, berikanlah pisang goreng kepadaku, atau masaklah lagi pisang gorengnya untukku, karena ada firman berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dengan harapan istrinya memberikan seperti apa yang dinikmati oleh istrinya. Lalu istrinya juga berpikiran, "Hei Pak, ada juga firman, belajarlah dari semut, hai pemalas." Lalu sang suami juga berkata, "Bu, ada juga tertulis, apa yang kau kehendaki orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu kepadanya." Dan istrinya juga menjawab, tidak kalah dia, dan dia berkata, "Ada juga tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja." Akhirnya suaminya kesal dan dia berkata, "Ada juga firman tertulis, mintalah maka kamu akan diberi." Lalu istrinya juga kesal juga, dan dia berkata, "Hei Pak, ada juga firman Tuhan berkata, ambillah dan makanlah, dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Ini ilustrasi, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi inilah yang banyak dilakukan oleh orang percaya sekarang, bahwa mengetahui firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi sudah untuk orang lain. Padahal firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita sedang belajar dihajar oleh pedang bermata dua. Maksudnya bagaimana? Bahwa firman Tuhan itu bekerja dua arah, ke diri kita dan juga ke orang lain. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dia bekerja kepada kita yang memberitakan firman Tuhan itu, yang menyampaikan, dan kepada orang lain yang mendengar. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sungguh ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan menyampaikannya kepada orang lain, maka dua hal itu akan terjadi. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan bahwa kita harus peduli kepada orang yang melakukan dosa atau jatuh ke dalam dosa. Tetapi kepedulian kita itu, kita harus
menyampaikannya dengan kasih seperti apa yang dikatakan oleh kitab Roma yang merupakan bacaan kita hari ini juga. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Bahwa seharusnya firman Tuhan itu yang kita sampaikan untuk merubah orang lain itu dasarnya adalah kasih. Sehingga teguran-teguran yang kita sampaikan adalah teguran kasih. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu yang terkasih. Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah berkata kepada bapaknya, "Bapak, hari ini aku gak mau sekolah. Aku malas, capek." Oh ya, lalu ayahnya ingin menegur anaknya, ingin menyampaikan kebenaran kepada anaknya. Sehingga boleh, bapaknya bilang boleh. Tetapi kamu ikut papa hari ini, seharian bersama papa mengerjakan bersama-sama pekerjaan papa. Janji? Oke, saya janji. Lalu dia dibawa, mereka mengumpulkan botol-botol aqua sampai sore, plastik-plastik sampai sore, lalu mereka menjualnya. Dan hasil penjualan itu diberikan kepada anaknya. Lalu anaknya bilang, "Pak, aku capek, aku haus, tolong, aku mau makan es krim." Lalu papanya bilang, "Boleh, silakan pakai uang yang kamu sudah dapat." Ya nggak cukup. Ya berarti nggak boleh. Lalu mereka berjalan lagi. Lalu anaknya bilang, "Pak, aku lapar, tolong berikan aku makanan." "Ayo, mari kita makan. Belilah pakai uang yang kamu dapat." "Ya nggak cukup." "Ya sudah, berarti kita belum boleh makan." Akhirnya anak ini menyerah dan, "Pak, aku sudah tidak kuat. Tolong belikanlah aku makan pakai uang papa." Akhirnya bapaknya bilang, "Itulah yang dikerjakan oleh orang tua. Mencari uang dari pagi sampai sore untuk kamu bisa sekolah. Jadi kalau kamu hari ini tidak sekolah, kamu sudah belajar bagaimana mencari uang dan ternyata sangat susah. Jadi bagaimana? Apakah besok atau lusa kamu masih minta tidak sekolah?" "Oh tidak, ayah. Saya akan terus sekolah, berjuang yang terbaik." Puji Tuhan. Bapaknya berhasil menegur anaknya, tapi dengan cara yang sangat panjang. Bapak yang terkasih, kadangkala kita tidak sanggup menegur saudara kita, menegur anak kita dengan begitu rumitnya. Tetapi kita biasanya menegur dengan to the point, dan akhirnya tidak bisa diterima baik oleh anak kita ataupun oleh saudara kita. Bahkan teguran kita kadang-kadang dianggap malah menambah masalah. Tuhan Yesus mengajar kita untuk menegur orang lain, bukan asal menegur. Tapi dia mengajar kita seperti tema kita hari ini, tema GKP Jabar. Peduli itu berarti berani menyampaikan kebenaran dan menegur dengan bijak. Sang bapak tadi sudah melakukan tugasnya menegur anaknya dengan bijak, walaupun dengan cara yang rumit dan panjang.
Mari kita belajar menegur. Tentu tujuannya adalah untuk perubahan orang yang kita tegur, untuk pembaharuan dari orang yang kita tegur, tetapi dengan bijak, dengan kasih, seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Dasarnya adalah kasih dan dengan cara yang bijak, bukan dengan cara emosional, atau bahkan bukan dengan cara marah. Bapak Ibu, bukankah kita lebih banyak menegur istri kita, menegur suami kita, menegur anak-anak kita dengan kasar, dengan keras, tidak dengan panjang berbelit-belit? Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita untuk menegur dengan bijaksana. Dan ketika kita juga ditegur, maka kita pun harus menerima. Ketika kita menegur orang lain, maka cara yang penuh kasih adalah dengan bijaksana dan tentu juga dengan berdoa. Karena itu Bapak Ibu terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain yang kita kasihi, bahwa orang percaya itu adalah orang yang terus-menerus harus mengalami perubahan. Ada sebuah lagu umum yang mengatakan, persahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan harus ada perubahan, merubah diri untuk bisa diterima oleh orang lain. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu bagaikan ulat atau bagaikan kepompong yang berubah menjadi ulat. Habis itu berubah menjadi kupu-kupu, menjadi satu kehidupan baru yang diperbaharui. Ulat, kepompong memperbaharui, dan akhirnya tumbuh kehidupan baru, yaitu kupu-kupu. Demikian orang percaya seharusnya bahwa di dalam kehidupan kita, makanya dikatakan dalam Kolose 3 tadi, manusia lama telah ditinggalkan dan masuk ke dalam manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, terus-menerus mengalami pembaharuan. Karena itu kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, kekristenan yang kita anut sekarang, kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita firman Tuhan yang kita selalu baca, firman Tuhan yang selalu kita dengar, mampu merubah hidup kita, merubah diri kita di hadapan Tuhan. Karena kekristenan itu harus berubah menjadi manusia baru. Karena itu Bapak yang terkasih, mari kita melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita juga peduli kepada orang lain. Namun dalam kepedulian kita itu, kita lakukan dengan bijaksana, penuh kasih, dan juga dengan doa. Lalu kita lakukan juga, walaupun dengan cara yang panjang, tidak drastis. Karena doa berserta kebijaksanaan yang kita lakukan, itu akan dapat merubah orang itu. Mungkin kalau dengan cara yang bijaksana, maka teguran kita diterima, dan akhirnya dia mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Dan akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan juga melakukan pekerjaannya ketika
orang Israel begitu tegar tengkuk. Tuhan membuat satu cara yang bijaksana dan sangat panjang untuk melakukan pembaruan dalam hidup mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, sebenarnya dengan melalui hambanya Musa, Tuhan dapat melakukan sesuatu yang sangat spektakuler terhadap orang Israel. Sama seperti ketika Tuhan merubah Firaun pada saat itu dengan 10 tulah. Namun tulah pertama melembutkan hatinya, tapi keraskan lagi. Tulah kedua membuat hatinya lembut, tapi kembali lagi keras. Sampai 10 kali. Bahkan setelah tulah ke-10 pun, setelah orang Israel dibebaskan pergi, dia tetap mengeraskan hati dan dia mengejar orang Israel. Tuhan melakukan itu sebagai proses untuk memperbaharui kehidupan orang Israel, untuk membaharui hati mereka. Walaupun akhirnya hanya 2 orang yang keluar dari tanah Mesir itu yang sampai ke tanah perjanjian itu, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang lahir di perjalanan. Tuhan melakukan satu cara untuk merubah orang Israel. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, ini pun bagi kita pun bisa saja Tuhan melakukan cara-cara tertentu untuk merubah agar kita dapat mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini dapat membaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari firman yang mengajar kami untuk peduli terhadap sesama kami sebagai bentuk kasih kami kepada orang lain, dan ajar kami untuk bijaksana di dalam berlaku terhadap saudara-saudara kami, agar kami juga bertindak satu sama lain dengan kasih. Dan ajar kami Tuhan untuk sabar menantikan waktu-waktu Tuhan merubah kami, merubah istri kami, merubah suami kami, merubah anak-anak kami, merubah orang-orang di sekitar kami. Ajar kami juga untuk terus-menerus diperbaharui dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh benar-benar menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.